Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel saya, channel Fuye Ongko. Dan kali ini saya akan share sedikit aja mengenai mendengar suara Tuhan. Nah, seringkali ya, ketika kita sedang dalam masalah, kita mencari-cari Tuhan pengen ngomong apa sih sama kita. Kita pengen tahu ya, kira-kira jalan keluar dari Tuhan tuh seperti apa, suara Tuhan tuh seperti apa. Kenapa suara Tuhan itu nggak kedengeran? Nah, kita lihat ya, di Alkitab itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tokoh-tokohnya itu seolah bisa mendengarkan suara Tuhan, atau setidaknya yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, ini mudah sekali dikatakan, tapi ketika dipraktekkan itu susah. Kenapa? Karena banyak kesulitan-kesulitan di sekeliling kita yang membuat kita seolah-olah nggak tahu Tuhan pengen ngomong apa ya. Atau kira-kira Tuhan akan memberi solusi apa ya? Kalau saya bisa kasih sebuah cerita ilustrasi sedikit ya. Ketika misalnya nih, ada suara musik yang bagus di dekat kita. Ada suara musik yang bagus, lalu ada kendaraan yang lewat. Kendaraan bermotor yang lewat dengan suara yang sangat kenceng. Biasanya otomatis suara musik yang bagus itu akan ketutupan. Mungkin kita akan lebih mendengar suara motor, atau suara truk yang lewat, atau suara mobil yang lewat, karena suara-suara itu lebih besar daripada suara musiknya. Tapi bukan berarti suara musiknya nggak ada, suara musiknya ada, tapi barangkali kita yang menjadi kurang peka untuk mendengar suara musik itu. Sama seperti saat kita sedang berada dalam kesulitan ya. Saat kita sedang berada dalam kesulitan juga seperti itu. Kita banyak mendengar suara-suara yang negatif, suara-suara yang nggak enak. Suara-suara mungkin orang yang menghina kita, suara orang yang marahin kita. Mungkin kita bahkan lebih mendengar suara dari diri kita sendiri yang mengatakan, wah kamu mah payah, kamu mah udah nggak layak, kamu mah nggak bakal berhasil. Nah, seringkali juga ada suara-suara seperti itu ya di hati kita yang lebih kita dengarkan. Padahal sebenarnya kalau kita peka, kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Sama ya, seperti di Alkitab ada cerita Daniel, mungkin teman-teman udah tahu ya, Daniel di Gua Singa. Ketika Daniel masuk ke Gua Singa itu bisa dibilang sangat gelap. Karena apa? Karena pintunya sudah ditutup, dan yang ada tinggal Daniel dan singa. Di situ Daniel bisa memilih, mau dengerin suara singa-singa di sekitar dia, yang sangat berbahaya, atau dia pengen dengerin suara Tuhan, mendengarkan iman yang dia punya tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira yang mana yang mau dia dengarkan? Dan di situ terbukti bahwa kuasa Tuhan yang ia dengarkan lebih besar dari ancaman singa-singa dan kegelapan yang ada di sekitar dia saat itu. Nah, begitu juga kita. Suara Tuhan seperti apa sih? Suara Tuhan itu adalah seperti firman Tuhan yang kita baca di Alkitab. Ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita percaya. Sekali lagi, ketika kita percaya dan beriman, suara-suara firman Tuhan itu akan menolong kita ketika kita membutuhkan. Sama seperti yang saya alami ya, ketika saya berada dalam kesulitan, ada satu ayat yang selalu teringat atau selalu berbunyi di dalam hati saya, yaitu dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa sih ayat ini bisa bersuara begitu ya? Suara Tuhan dalam ayat ini kenapa bisa muncul ketika saya dalam kesulitan? Ya karena ayat ini adalah ayat yang selalu dibacakan ketika akan memulai kebaktian gereja. Dan saya juga berkali-kali merenungkan tentang ayat ini ya. Sekali lagi saya bacakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ketika saya menghadapi kesulitan, saya yakin bahwa pertolongan saya adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, kurang apa lagi? Pasti dia sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian buat teman-teman yang tadi ya, yang banyak suara yang mengatakan teman-teman nggak layak, atau teman-teman ini sudah melakukan dosa yang besar dan sebagainya. Kalau teman-teman ingat, ada juga suara Tuhan ini yang di Alkitab yang mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ada ya, suara Tuhan berkata seperti itu ya. Renungkan firman ini baik-baik, dan teman-teman juga baca tentang pengampunan Tuhan. Nah, suara Tuhan itu akan berbunyi atau akan berkata kepada teman-teman bahwa memang dosa teman-teman sudah
diampuni. Lebih besar mana suara-suara di sekitar kita atau suara Tuhan yang kita imani, itu juga tergantung bagaimana kita mengimani apa yang kita percaya tersebut. Tergantung bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang sudah kita baca. Sama seperti kita mendengarkan tadi ya, suara musik atau suara mobil yang lewat. Kalau kita betul-betul fokus, walaupun suara musik itu kedengarannya kecil, tapi tetap sampai di telinga kita. Apalagi suara yang ada di dalam hati kita yang asalnya dari Tuhan. Jadi kita bisa memilih mau mendengarkan suara-suara yang menjatuhkan kita atau suara-suara yang kita tahu asalnya dari firman Tuhan. Semoga renungan ini bisa membuat teman-teman semakin baik lagi, semakin mengenal Tuhan, dan sama seperti Daniel yang berada di dalam gua singa yang gelap, kita yakin bahwa dalam kegelapan seperti apapun, Tuhan akan menyertai kita dan mampu menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Fuye, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.